Menteri Agama meminta semua penghina simbol agama diproses hukum. Jadi, siapapun pelakunya dan dari agama manapun, semua penghina simbol agama harus diproses hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan KP Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, berita terkait dengan penangkapan MKC atau MKC atas kasus dugaan penodaan agama masih terus bergulir. Dan hari ini ada komentar tanggapan dari Menteri Agama Gus Yakut yang menurut saya cukup mengembirakan. Menurut saya sudah tepat dan sudah benar atas kapasitas beliau sebagai Menteri Agama yang harus mengayomi seluruh pemeluk umat beragama. Dan beliau mengisyaratkan mendukung aparat kepolisian untuk bersikap tegas terhadap siapapun yang menghina simbol-simbol agama, tidak pandang apapun agamanya, maka harus dikenai hukuman, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di negara ini. Menteri Agama meminta semua penghina simbol agama diproses hukum tanpa pandang bulu. Demikian judul yang diangkat di Detikcom. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta aparat kepolisian memproses hukum semua pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama. Ia meminta siapapun jika melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama harus diproses hukum. Semua warga sama di mata hukum sehingga harus mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk terkait dugaan ujaran kebencian dan penghinaan simbol agama, kata Yakut dalam keterangan tertulis pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Hari ini berarti ya, ini mengembirakan. Saya sepakat, dari awal saya sudah mengatakan bahwa polisi memang harus bersikap adil. Siapapun dari kelompok manapun, apapun agamanya, tokoh sekalipun, kalau memang menghina simbol-simbol agama lain, menghina sesembahan agama lain, maka memang harus diproses hukum. Nah, pertanyaannya adalah yang hari ini banyak diajukan, mengapa sosok seperti Abdul Somad, seperti Yahya Hawaloni dan yang lain sebagainya dari kalangan umat Islam yang menghina simbol-simbol agama umat lain, kenapa belum juga ditangkap seperti Muhammad KC? Itu pertanyaan yang banyak diajukan. Nah, jawabannya adalah biarlah pihak kepolisian yang akan memberikan keterangan. Karena polisi pasti tahu duduk perkara ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sosok-sosok tokoh-tokoh muslim yang dianggap menghina simbol-simbol agama lain ini. Dan saya yakin institusi kepolisian kita bersikap tegas, bersikap adil di dalam menindak, memproses hukum kasus-kasus ini. Ya faktanya sejumlah tokoh muslim hari ini kan banyak ditangkap oleh polisi, walaupun tidak semuanya pasalnya adalah penodaan atau penghinaan simbol agama lain. Tetapi setidaknya ini menunjukkan bahwa polisi memang tegas di dalam melakukan tindakan hukum, tidak pandang bulu. Gitu. Ya mudah-mudahan dalam kasus penodaan agama ini pun polisi juga akan menunjukkan ketegasannya, tidak hanya MKC tapi juga orang lain, tokoh lain dari agama yang lain. Pria yang akrab disapa Gus Yakut itu mengaku mendukung penuh sikap tegas Polri dalam menegakkan keadilan. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap kasus penghinaan terhadap simbol agama tanpa memandang siapapun pelakunya. Jadi, siapapun pelakunya dan dari agama manapun, semua penghina simbol agama harus diproses hukum. Kalau dia diduga menyampaikan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama, harus diproses hukum, kata Menteri Agama, seperti dikutip oleh Detik News. Lebih lanjut, Menak Yakut mengajak umat beragama menyerahkan proses hukum kasus ujaran kebencian dan penghinaan simbol agama kepada penegak hukum. Yakut juga meminta tokoh agama memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan antar umat beragama. Di tengah upaya untuk terus memajukan bangsa dan menangani pandemi COVID-19, mari bersama-sama merajut kebersamaan dan merawat persaudaraan.
sebab mereka yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ya, saudara dalam kemanusiaan dan dalam konteks Indonesia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jadi sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yakut. Saya menegaskan, mari bersama-sama kita serahkan kasus ini sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Saya yakin dari referensi dan penegakan hukum pada kasus-kasus yang berbeda terkait dengan tokoh agama ditangani tegas oleh kepolisian. Muhammad Rizik Syihab dituntut 4 tahun, sudah divonis 10 bulan. Munarman juga sedang diproses hukum, dan banyak lagi tokoh-tokoh agama Islam karena kasus pelanggaran hukum diproses oleh polisi. Jadi ini adalah salah satu referensi bahwa polisi tegas di dalam menangani kasus ini. Yang kedua, kita jangan main hakim sendiri, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah dan pasti akan berbuntut panjang. Apapun agamanya, mari kita bersama-sama menahan diri. Kita menyerahkan kepada kepolisian. Kita percayakanlah pada polisi bahwa polisi akan menindak tegas terhadap siapapun yang melakukan penodaan agama. Tinggal barangkali dalam proses hukum kan perlu bukti, perlu saksi, dan lain sebagainya. Jadi bagi para pelapor harus dilengkapi fakta-fakta tersebut ya. Harus kuat buktinya, harus kuat saksinya, agar polisi juga lebih mudah meringankan tugas polisi di dalam mengusut atau memproses kasusnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harkaman.